biasa kita Pasukan jumpa lagi di kanal Pasukan diserahkan untuk perhatian. mengabarkan Istirahat di tempat. amanat inspektur upacara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. di Kota Bekasi oleh Inspektur Upacara Selamat pagi. Luar biasa. NKRI. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Namo kebajikan. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabina wa min tabi'ahum bi insani ila yaumiddin. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kota Bekasi, unsur forum komunikasi pimpinan daerah Kota Bekasi, PJ Sekretaris Daerah Kota Bekasi, staf ahli, asisten daerah, kepala dan sekretaris perangkat daerah, kepala bagian, camat dan lurah sekota Bekasi, yang terhormat pimpinan instansi vertikal, PD Sepuh, Proyek Tama, pensiunan, aparatur sipil negara, dan PD Sepuh veteran pejuang di Kota Bekasi, para alim ulama, tokoh agama dan pemuka masyarakat, Ketua dan Wanita Persatuan Indonesia, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bekasi, Ketua GOW Kota Bekasi beserta anggota, Tim Percepatan Pelayanan Publik TP3 Kota Bekasi, yang terhormat pimpinan partai politik, lembaga pendidikan, keagamaan, kepemudaan, kemasyarakatan, organisasi wanita, LSM, insan pers, dan media massa, serta hadirin yang saya hormati. Puji syukur panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan hikmah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Demikian pula rasa syukur bagi kita semua, para undangan dan warga Kota Bekasi yang dapat hadir serta berpartisipasi pada hari ini dengan kekuatan, kesehatan dan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan upacara bendera peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2023. Terdapat nilai spiritual yang mendudukan hikmah kemerdekaan ini sebagai wujud ridho dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terpatri dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sebuah pernyataan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, warga Kota Bekasi yang patriotik. Secara nasional tema peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-78 tahun 2023 adalah terus melaju untuk Indonesia maju. Tema ini merefleksikan semangat bangsa Indonesia untuk terus melanjutkan perjuangan pembangunan, berkolaborasi bersama, memanfaatkan momentum untuk mewujudkan Indonesia maju. Dengan segala kerendahan hati, mari kita renungkan pesan filosofis dimaksud dalam konteks pembangunan Kota Bekasi, sehingga kita mampu memiliki keyakinan kuat bahwa tema ini juga dapat berlaku untuk pembangunan Kota Bekasi, yakni terus melaju untuk Kota Bekasi yang lebih maju. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, warga Kota Bekasi yang patriotik. Dalam lintasan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, para pejuang Syuhada Bekasi rela mengorbankan jiwa dan raganya hanya untuk satu tujuan, yaitu bebas dari belenggu penjajahan. Peristiwa keberanian para pejuang Syuhada ini didasari oleh semangat persatuan dan kesatuan, serta nilai-nilai religius yang tinggi, sehingga mampu mengorbankan semangat patriotisme. Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia di Kota Bekasi dan perjuangan rakyat Bekasi yang dipimpin oleh seorang ulama karismatik, Kiai Haji Nur Ali.
sebagai pahlawan nasional perlu tetap menjadi sumber semangat patriotik bagi warga kota dan bagi generasi penerus estafet kejuangan dalam pembangunan kota ini. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, warga Kota Bekasi yang kreatif. Momentum pertumbuhan aktivitas ekonomi yang digerakkan oleh infrastruktur nasional dengan kelak dioperasinya LRT dan infrastruktur nasional lainnya yang berada dan melintas Kota Bekasi harus dapat dimanfaatkan sebagai spirit penguatan ekonomi warga lokal Kota Bekasi. Fasilitasi dan pelayanan yang sebaik-baiknya dari pemerintah Kota Bekasi harus dapat diupayakan maksimal sehingga memberikan citra baik bagi investasi pelaku usaha besar yang bergerak dalam jasa pembangunan sarana hunian, bisnis retail, hotel, dan sejenis urban tourism lainnya. Sejalan dengan perwujudan kawasan Transit Oriented Development TOD di Kota Bekasi. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, warga Kota Bekasi yang cerdas. Warga Kota Bekasi yang cerdas adalah mereka yang senantiasa mengembangkan kapasitas diri sebagai sumber daya manusia dalam pembangunan melalui kegiatan partisipasi masyarakat dan kegiatan mandiri yang produktif. Partisipasi masyarakat yang baik dalam pembangunan juga menjadi dimensi penting sebagai ukuran peradaban kehidupan warga Kota Bekasi. Sepanjang kurun 5 tahun kepemimpinan pembangunan Kota Bekasi tahun 2018-2023 dalam upaya memperkuat spirit kewarganegaraan dan kepamongan aparatur untuk perwujudan Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan. Saya menghidupkannya dengan spirit Bekasi keren yang meliputi nilai dan semangat kreatif, energik, responsif, empati, dan juga nyata. Bekasi keren sebagai sebuah spirit kepamongan, aparatur untuk mengembangkan kiat strategi pembaharuan dan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang inovatif, sehingga menimbulkan kinerja yang diakui atau diapresiasi oleh pemangku kepentingan pembangunan. Demikian pula Bekasi keren sebagai sebuah spirit kewargaan Kota Bekasi untuk menimbulkan rasa memiliki kebanggaan dan pengakuan serta kepedulian memelihara citra kota sehingga memotivasi diri menjadi lebih baik. Bekasi keren dalam berkehidupan dan berpartisipasi dalam pembangunan. Secara sederhana, Bekasi keren ditujukan untuk menguatkan spirit kepamongan aparatur yang inovatif, spirit kewargaan Kota Bekasi untuk memiliki rasa kebanggaan dan pengakuan serta kepedulian memelihara citra kotanya. Membangun spirit kepamongan aparatur di Kota Bekasi juga sejalan dengan implementasi core value ASN secara nasional, yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dalam konteks bersikap dan berperilaku di ruang kerja dan di lapangan, para aparatur pemerintah Kota Bekasi juga dibekali dengan prinsip kerja 3T: tangguh, tertib, dan juga teladan. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, warga Kota Bekasi yang ihsan. Sisi lain yang menjadi kebaikan dan diharapkan menjadi modal dasar untuk membangun Kota Bekasi secara aman dan damai adalah terpeliharanya harmonisasi sosial kehidupan umat beragama yang menjunjung tinggi sikap dan perilaku toleransi, saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada, baik antar individu maupun antar kelompok. Demikian pula sinergi dan komitmen yang dijalin melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda yang meliputi Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Kepolisian, Kejaksaan dan Teritorial TNI diharapkan dapat menjadi simpul kekuatan, stabilitas, dan komitmen yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
penjaminan situasi keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, serta penyelesaian masalah-masalah aktual di Kota Bekasi. Semoga dengan spirit perubahan, partisipasi masyarakat yang baik, kehidupan sosial yang kohensif, sinergitas Forkopimda, komunikasi dan interaksi politik yang harmonis, dan produktivitas sumber daya manusia aparatur dan modal instansi warga Kota Bekasi membentuk Kota Bekasi yang lebih cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, warga Kota Bekasi yang saya cintai. Rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kerja keras, kinerja dan komitmen kita untuk berkinerja baik sebagaimana dimaklumi telah mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari berbagai lembaga sosial masyarakat, pemerintah provinsi, kementerian, dan pemerintah pusat. Terima kasih kepada semua pihak dan perangkat daerah yang telah berkinerja sehingga mendapatkan apresiasi bagi Kota Bekasi sepanjang Januari sampai dengan bulan Juli 2023. Beberapanya diantaranya yakni penghargaan tingkat nasional yang diberikan secara langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada PLT Wali Kota Bekasi atas capaian kinerja peningkatan produk dalam negeri pada tanggal 15 Maret 2023. Lencana bakti, inovasi atas kontribusi dan kerja keras dalam membina pengembangan teknologi tepat guna yang diberikan oleh Kementerian Desa PDDT kepada PLT Wali Kota Bekasi sebagaimana kinerja Posyantek 12 Kota Bekasi yang mendapatkan apresiasi juara pada teknologi tepat guna Nusantara 24 tingkat nasional tahun 2023 pada tanggal 5 Juni 2023. Penghargaan tingkat nasional tokoh penggerak koperasi madya yang diberikan oleh Dewan Koperasi Indonesia kepada PLT Wali Kota Bekasi tanggal 12 Juli 2023. Penghargaan tingkat nasional Indeks Kota Toleran tahun 2022 peringkat 3 yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya pada peringkat 8. Serta penghargaan lainnya yang diperoleh tahun ini dan kinerja istimewa pada berbagai urusan pemerintahan. Kinerja Kota Bekasi dalam peningkatan Universal Health Coverage UHC hingga mencapai target kepesertaan 97% dan per hari ini Kota Bekasi telah UHC lebih dari 105% dari jumlah penduduk yang ada di Kota Bekasi. Tentunya telah mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun ini. Sebagai dimaklumi bahwa UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif mutu dengan biaya yang terjangkau. Sebuah catatan penting bahwa konsistensi pembangunan kesehatan Kota Bekasi telah menempatkan kita pada angka harapan hidup tertinggi di Provinsi Jawa Barat tahun 2022. Angka harapan hidup di Kota Bekasi menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir di Kota Bekasi memiliki peluang untuk hidup hingga 75,48 tahun, meningkat 0,29 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja Kota Bekasi dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar kesehatan juga ditunjukkan dengan percepatan penurunan stunting dari 7,9% pada tahun 2021 menjadi 3,4% pada tahun 2022. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, warga Kota Bekasi yang saya cintai. Membangun Kota Bekasi, kondisi masyarakat yang sejahtera secara merata perlu terus dilanjutkan. Salah satu masyarakat yang membutuhkan dukungan dari para camat, lurah, puskesmas, dan dinkes dengan dukungan dari perangkat daerah lainnya terkait adalah kondisi masyarakat yang melakukan praktek sanitasi total. Perubahan perilaku masyarakat menuju open defecation free (ODF) harus dapat diwujudkan. Menyiapkan generasi SDM yang unggul di masa depan juga menjadi tantangan. Salah satunya melalui praktek dan budaya literasi yang baik.
Kemampuan dalam membaca dan menulis serta menginterpretasikan lambang bahasa tertentu menjadi sebuah pesan akan membentuk seseorang individu semakin efektif dalam memanfaatkan informasi, teknologi, dan pengetahuan. Pada derajat edukasi yang lebih tinggi adalah meningkatkannya menjadi literasi digital yang produktif bagi warga masyarakat Kota Bekasi. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, warga Kota Bekasi yang saya cintai. Hal penting yang menjadi perhatian dalam pembangunan wilayah adalah upaya meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara partisipatif. Dalam hal ini partisipasi masyarakat yang dikembangkan melalui lembaga pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan diharapkan semakin efektif dan normatif. Ya. Tahun ini LPM mendapatkan dana dari APBD perkurahan 250 juta dan akan ditingkatkan ya menjadi 425 juta rupiah. Hal lainnya yang perlu disampaikan kepada masyarakat pada kesempatan ini adalah kepentingan untuk menggeliatkan perekonomian di Kota Bekasi melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Kiat dan kapasitas pelaku UMKM di Kota Bekasi diharapkan tetap tangguh dan meningkat dalam mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Terdapat peluang pasar yang terbuka bagi produk barang dan jasa, khususnya bagi pelaku usaha lokal, yaitu kebijakan pemerintah daerah untuk belanja barang dan jasa dengan mengutamakan produk dalam negeri dan juga produk lokal Kota Bekasi. Terdapat keberpihakan terhadap UMKM melalui kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi, yaitu kebijakan bantuan permodalan pengembangan usaha UMKM di Kota Bekasi yang disalurkan melalui kelembagaan Bank Satria Syariah Patriot Kota Bekasi. Kurun waktu 2022 dan 2023 ini sudah digelontorkan hampir 42 miliar rupiah bantuan kepada Bank Syariah Patriot untuk memberikan kesempatan UMKM dan koperasi untuk pemodalan. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, warga Kota Bekasi yang saya cintai, pada akhir pidato saya disampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada semua pihak, pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, TNI Polri, aparatur penegak hukum, aparatur pemerintah daerah, pelaku usaha, tokoh masyarakat, alim ulama dan cendekiawan, serta seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi dalam membangun ketahanan dan ketangguhan Kota Bekasi sepanjang periode pembangunan Kota Bekasi tahun 2018-2023. Partisipasi, sinergi dan kontribusi semua elemen masyarakat yang telah menjadi energi dan semangat bagi kita semua dalam menghadapi berbagai peristiwa selama kurun waktu 2018-2023, yaitu ketangguhan kita dalam melintasi pandemi COVID-19, pemulihan dan kebangkitan pasca pandemi, serta transisi kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita semua hingga saat ini. Stabilitas sosial, kerukunan hidup beragama, dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dapat kita jaga, kita rawat, dan kita pertahankan di Kota Bekasi. Demikian pula kehidupan ekonomi yang dapat dipulih tumbuhkan di Kota Bekasi. Demikian pidato yang saya sampaikan pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 tahun 2023. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk, perlindungan dan kekuatan kepada kita semua, serta melimpahkan keberkahan bagi warga Kota Bekasi dalam semua aspek kehidupan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-78 tahun 2023. Merdeka! Merdeka! Merdeka!